Baik, terima kasih pemirsa. Masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang positif dan jangan menghabiskan hanya sekedar untuk urusan dunia. Lantas bagaimanakah Rasulullah mencontohkan kepada kita mengisi hari-hari di dalam kehidupan kita? Kami persilakan kepada guru kita, Abah Raud Bahar. Tafadhol, Abah. Abah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Agung Izul Haq matching pakaiannya, padahal nggak janjian. Keluarga besar Masjid Baitul Ihsan, pecinta TV One dalam damai Indonesiaku, di mana saja berada, rahimakumullah. Teristimewa Adinda Ustadz Solmed yang punya kemasyhuran luar biasa. Semoga ilmunya bisa menjadikan kemasyhurannya sebagai kendaraan ilmu sehingga bisa sampai ilmunya kepada setiap umat yang membutuhkannya. Abah tidak akan panjang kalam, tapi ingin bagaimana agar kita hidup di dunia ini bisa dimaksimalkan untuk mencapai kehidupan kita yang abadan abada selamanya nanti di akhirat. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Kalau bahagia, senang, sementara. Kalau menderita, susah juga sementara. Bahagia, senang yang selama-lamanya nanti di akhirat. Menderita, sengsara yang selama-lamanya juga di akhirat. Bahagia, senang kita Allah akan letakkan di surga. Sebesar debu, susah tidak akan diberikan oleh Allah. Demikian menderita kita di alam, ajab api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar debu, Allah tidak akan berikan kesenangan kepada kita. Bagaimana kita agar dalam hidup yang sedikit ini, yang sementara ini bisa menggapai bahagia dunia, bahagia akhirat. Seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Solmed. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka agama berpesan kepada kita, ada tujuan hidup, ada keperluan hidup. Jangan dibalik-balik, keperluan jadi tujuan, tujuan jadi keperluan. Ada berapakah tujuan hidup itu? Dalam Al-Quran, kalau diperas Al-Quran maka keluar 3 hal. Yang pertama, tujuan hidup kita adalah untuk beribadah. 14,5 abad yang silam Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya dan hanya untuk ibadah. Istisnanya ini muparrog, tidak untuk apa-apa, untuk ibadah. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala memandu kepada kita dalam tujuan hidup kita dalam Al-Quran adalah untuk berdakwah, mengajak kebaikan, mencegah keburukan. Dan yang ketiga adalah menjadi khalifah. Inni ja'ilu fil ardi khalifah. Aku telah jadikan di muka bumi adalah khalifah. Siapa khalifah itu? Nabi Adam dan seluruh keturunannya. Apa arti khalifah di sini? Jangan disalahartikan seperti orang-orang yang hari ini menyalih artikan sehingga orang menjadi takut. Khalifah diartikan memimpin, apalagi memimpin dalam kehidupan berbangsa bernegara. Bukan. Khalifah di sini adalah kepanjangan tangan Allah untuk menebar kasih sayang. Ar-Rahimuna yarhamul Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang menebar kasih sayang, Allah akan berikan kasih sayang kepadanya. Maka kasih sayanglah mereka yang ada di bumi, maka pasti Allah yang ada di langit memberikan kasih sayang kepada kalian. Ini yang dimaksud dengan tujuan hidup.
Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan keperluan hidup. Ada berapa keperluan hidup kita di alam dunia? Ulama katakan jumlahnya ada 5. Yang pertama yang disebut dengan makulat wa masyrubat, makan dan minum. Orang perlu makan, pasti perlu minum, betul? Yang kedua adalah malbusat, pakaian. Seperti pakaian yang sedang bapak-bapak pakai sekarang ini. Ini adalah merupakan keperluan hidup yang kedua. Keperluan hidup yang ketiga adalah maskunat, tempat tinggal. Sehebat apapun kita bisa makan, bisa minum di restoran besar. Sehebat apapun pakaian kita, tapi kita tidak punya rumah. Kita sangat susah. Karena hidup kita memerlukan tempat tinggal yang disebut dengan rumah. Dan yang ketiga, yang keempat, Pak Agung. Yang keempat adalah mankuhat, nikah. Punya makan, punya minum, punya pakaian hebat, punya rumah tapi nggak ada istri. Bahaya apa enggak? Bahaya nggak? Kalau abah nggak didampingi sama si cantik ini, bahaya. Nabi Adam hidup di alam surga, tidak ada istri, galau. Makanya jangan main-main sama istri. Jangan main-main sama istri. Ditinggalin sama istri, galau nanti laki-laki. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir adalah markubat, kendaraan. Jadi keperluan hidup kita jumlahnya ada 5. Yang pertama makan dan minum. Dan yang kedua adalah pakaian. Yang ketiga adalah tempat tinggal. Yang keempat adalah nikah. Dan yang kelima adalah kendaraan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala kita menyempurnakan tujuan hidup, sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Sungguh-sungguh kita melaksanakan dakwah sesuai dengan perintah Allah. Ajak suami kita untuk taat. Ajak istri kita untuk taat. Ajak anak cucu cicit kita untuk taat. Anak tetangga kita untuk taat. Dan sungguh-sungguh kita menebar kasih sayang sebagai kepanjangan tangan Allah Subhanahu wa taala di dunia. Maka yang 5 perkara akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah konsep kehidupan dalam waktu yang sangat pendek, akan tetapi kita akan mendapatkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 14,5 abad yang silam Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki dan perempuan, kemudian ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik di alam dunia dan kehidupan yang baik di alam akhirat. Jadi kuncinya, manakala kita hidup yang sebentar, ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, mendapat kebahagiaan di akhirat, 3 tujuan hidup kita sempurnakan. Allah sempurnakan kesempurnaan kenikmatan di dunia, kesempurnaan kenikmatan kelak di akhirat. Insya Allah. Mudah-mudahan pulang dari sini semua sungguh-sungguh amal agama. Semua sungguh-sungguh berdakwah. Semua sungguh-sungguh menebar kasih dan sayang. Insya Allah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Abah, dan insya Allah kita telah menyiapkan 3 segmentasi untuk mengelaborasi tema yang sangat menarik ini. Tentunya kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kita seleksi. Selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.